lapar ke-47 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-320. Mengubah cara pandang juga merupakan faktor utama dalam akhiran gugatan perkara pengadilan sebesar 120 juta dolar yang dilakukan oleh Jenderal William C. Westmoreland terhadap CBS. Di pengadilan, Westmoreland tampaknya mendapatkan dukungan yang populer yang besar terhadap sudut pandangnya. Cerita sampul majalah TV Guide mencap konflik tersebut sebagai anatomi reputasi buruk. CBS pun mulai menyadari kesulitannya dan akhirnya menyewa seorang ahli humas, John Scanlon. Tugasnya adalah membalikkan dukungan populer terhadap sudut pandang Westmoreland itu dan membuat orang tidak lagi fokus kepada taktik-taktik proses acara 60 minus dan mulai memperhatikan tuduhan-tuduhan terhadap Westmoreland, tuduhan-tuduhan yang diharapkan CBS terbukti benar. Akhirnya Westmoreland membatalkan gugatannya, menimpali permohonan maaf yang sederhana, sehingga CBS betul-betul bersyukur atas keterampilan Scanlon mengubah cara pandang. Renungkanlah politik, sementara orang-orang pemasaran dan konsultan semakin terlibat dalam prosesnya. Pertarungan menetap cara pandang telah menjadi bagian yang dominan dalam politik Amerika. Terkadang tampaknya itulah satu-satunya bagiannya. Setelah perdebatan Reagan-Mondale, para wartawan dikepung oleh para operatif kedua belah pihak dan berusaha memberikan cara pandang yang terbaik terhadap setiap kata yang diucapkannya. Alasannya, cara pandang itulah yang lebih efektif daripada sisi sesungguhnya. Reaganlah yang bertanggung jawab atas salah satu keberhasilan mengubah cara pandang yang taktis dalam debat calon presiden kedua. Dalam debat calon presiden yang pertama, usianya menjadi persoalan untuk menjadi pertama kalinya dalam kampanyenya. Tentu itu pun upaya mengubah cara pandang. Orang sudah tahu berapa usianya bukan, tetapi insiden ia tersandung dan liputan pers tentang itu mengubah cara pandang orang terhadap usianya dari suatu fakta sederhana menjadi suatu kekurangan potensial. Dalam debat calon presiden yang kedua, Mondale membuat komentar-komentar yang lagi-lagi mengimplikasikan bahwa usia Reagan jelas merupakan kekurangan. Orang menantikan balasan Reagan. Dengan nadanya yang terbaik, Reagan mengatakan menurutnya usianya seharusnya tidak menjadi persoalan dalam kampanyenya itu. Katanya ia tidak berniat mempersoalkan usia muda dan kurang pengalaman lawannya itu. Dalam satu kalimat, Reagan sepenuhnya mengubah cara pandang orang terhadap persoalan usia itu dengan cara yang menjamin itu tidak lagi menjadi faktor utama. Banyak di antara kita yang lebih mudah mengubah cara pandang kita berkomunikasi dengan sesama daripada dengan diri sendiri. Kalau kita berusaha menjual mobil lama kita kepada seseorang, kita tahu bahwa kita harus mengubah cara pandangnya terhadap presentasi kita dengan cara yang akan menentukan apa yang baik tentang mobil kita itu dan tidak menekankan apa yang buruk. Kalau sang calon pembeli mempunyai cara pandang yang berbeda, tugas Anda adalah mengubah persepsinya. Tetapi tidak banyak di antara kita yang menghabiskan waktu yang cukup untuk merenungkan bagaimana caranya mengubah cara pandang kita terhadap komunikasi kita dengan diri sendiri. Umpamanya terjadi sesuatu kepada kita bentuk representasi internal tentang pengalaman tersebut dan kita anggap itu harus kita terima begitu saja. Bayangkan betapa gilanya itu. Ibarat memutar kunci kontak Anda dengan menghidupkan mesin mobil Anda lalu melihatnya kemana ia mau menuju. Sebagai gantinya, Anda perlu belajar berkomunikasi dengan diri sendiri dengan maksud, arah, serta daya persuasi yang sama seperti ketika melakukan presentasi bisnis. Anda perlu mulai mengubah dan mengubah ulang cara pandang Anda terhadap pengalaman-pengalaman Anda dengan cara yang membuat pengalaman-pengalaman tersebut menguntungkan Anda. Salah satu caranya adalah hanya dengan memikirkan sadar dengan teliti. Kita semua kenal orang yang telah menjadi pemalu setelah asmara yang gagal. Mereka terluka dan mereka putuskan untuk mundur dari hubungan-hubungan yang berikutnya. Faktanya adalah bahwa hubungan itu membawakan mereka lebih banyak sukacita daripada kepedihan. Itulah sebabnya sulit sekali diputuskan. Tetapi menghapuskan kenangan-kenangan manis dan konsentrasi kepada kenangan pahit memberikan cara pandang yang terburuk terhadap suatu pengalaman. Idenya adalah mengubah cara pandang, melihat sukacita, melihat keuntungannya, melihat pertumbuhannya. Maka
menjadi mungkinlah untuk maju terus dengan cara pandang yang lebih positif daripada negatif dan diberdayakan untuk menciptakan hubungan yang bahkan lebih hebat lagi di masa depan. Luangkanlah waktu sejenak dan renungkanlah 3 situasi dalam kehidupan Anda yang menantang Anda. Dengan berapa banyak cara yang berbeda-bedakah Anda bisa memandang masing-masing situasi tersebut? Apakah yang Anda pelajari dengan memandangnya dengan cara yang berbeda? Bagaimanakah ini membebaskan Anda untuk bertindak berbeda? Saya sudah bisa mendengar sementara orang mengatakan, itu kan tidak mudah. Terkadang saya terlalu depresi untuk melakukannya. Tentu, apa sih depresi itu? Itu hanyalah suatu kondisi. Anda ingat sebelumnya ketika kita membahas mengasosiasikan atau tidak mengasosiasikan diri, prasyarat untuk dapat mengubah cara pandang adalah kemampuan tidak mengasosiasikan diri dari pengalaman yang membuat depresi itu dan memandangnya dari perspektif baru. Maka Anda bisa mengubah representasi internal dan fisiologi Anda. Seandainya Anda berada dalam kondisi yang tidak berakal budi, sekarang Anda tahu bagaimana mengubahnya. Kalau Anda menggunakan cara pandang yang tidak mendatangkan kebaikan bagi Anda, ubahlah cara pandang tersebut. Ubahlah cara pandang itu. Salah satu mengubah cara pandang adalah dengan mengubah makna suatu pengalaman atau perilaku. Bayangkanlah situasi di mana seseorang melakukan sesuatu yang tidak Anda suka dan Anda anggap perilakunya mempunyai makna tertentu. Katakanlah sepasang suami istri di mana sang suami sangat suka memasak dan penting sekali baginya bahwa masakannya dihargai. Istrinya diam saja ketika makan. Sang suami sangat kecewa karenanya. Kalau memang istrinya suka, seharusnya ingin membicarakannya. Kalau istrinya tidak membicarakannya, pasti ia tidak puas. Apakah yang bisa Anda lakukan untuk mengubah persepsi sang suami tentang perilaku istrinya itu? Ingatlah, yang penting bagi sang suami adalah dihargai. Mengubah cara pandang dalam hal ini adalah mengubah persepsinya menjadi yang mendukung apa yang penting bagi seseorang dan melakukannya dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kita bisa menyarankan mungkin istrinya demikian menikmati hidangan itu sehingga tidak ingin membuang-buang waktu membicarakannya. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, bukan? Kemungkinan lainnya adalah mendorong sang suami untuk mengubah cara pandangnya tentang makna perilaku istrinya itu sendiri. Kita bisa saja menanyakan, pernahkah Anda sendiri diam saja ketika makanan hidangan yang sangat Anda nikmati? Kok bisa? Perilaku istrinya hanyalah mengganggu dari sudut pandang tertentu. Dalam kasus-kasus seperti ini hanya dibutuhkan sedikit fleksibilitas untuk mengubah cara pandangnya. Perubahan cara pandang jenis kedua mencakup perilaku yang Anda tidak sukai tentang diri sendiri. Biasanya Anda tidak menyukainya karena Anda tidak menyukai apa yang dia katakan perilaku tersebut tentang Anda sebagai seorang individu, atau Anda tidak menyukai apa akibatnya bagi Anda. Cara untuk mengubah cara pandang dalam hal ini adalah membayangkan situasi lain atau konteks lain di mana perilaku tersebut akan bermanfaat dalam memberi Anda sesuatu yang Anda inginkan. Umpamakanlah Anda seorang pramuniaga, Anda berusaha payah menguasai produk Anda secara rinci, tetapi di hadapan pelanggan Anda cenderung membombardir dengan informasi yang demikian banyaknya sehingga mereka kewalahan. Terkadang malah menunda keputusan mereka untuk membeli. Pertanyaannya adalah di mana lagi perilaku seperti itu justru akan sangat efektif. Bagaimana dengan menulis iklan atau menulis spesifikasi teknis dari produk itu sendiri? Mengetahui banyak informasi dan dapat mengaksesnya setiap saat bahkan bisa sangat bermanfaat dalam belajar untuk ujian atau membantu anak-anak mengerjakan PR. Jadi bukan perilaku itu sendiri yang menjadi masalah, melainkan di mana perilaku itu digunakan. Bisakah Anda merenungkan contoh-contoh dalam kehidupan Anda sendiri? Semua perilaku manusia itu bermanfaat dalam konteks tertentu. Penundaan-nundaan itu mungkin tampaknya tiada berguna tetapi menyenangkan, bukan? Kalau Anda bisa menunda marah atau sedih hingga lain hari lalu tidak pernah jadi melakukannya, Anda bisa belajar mengubah cara pandang untuk bayangkan dan pengalaman yang mengganggu Anda. Umpamanya, bayangkanlah seseorang atau suatu pengalaman yang memaksa pikiran Anda.
Anda pulang setelah hari yang nas di tempat kerja dan yang Anda pikirkan hanyalah proyek menggelikan yang diberikan oleh atasan Anda pada menit-menit terakhir. Bukannya menjauhinya, Anda malah membawa pulang frustasi tersebut. Anda bisa menonton televisi dengan anak-anak dan yang Anda pikirkan dalam kondisi marah itu hanyalah atasan tolol Anda serta proyek idiotnya itu. Daripada membiarkan otak Anda membuat Anda nelangsa selama akhir pekan, Anda bisa belajar mengubah cara pandang terhadap pengalaman tersebut dengan cara yang membuat Anda merasa lebih baik. Mulailah dengan tidak mengasosiasikan diri dengan pengalaman tersebut. Ambillah bayangan tentang atasan itu dan letakkanlah di tangan Anda. Pasangkan kacamata yang lucu dengan hidung besar dan kumis lebat padanya. Dengarkanlah ia berbicara dengan suara kartun yang lucu. Rasakanlah dia sebagai hangat dan menyenangkan dan dengarkanlah ia mengatakan bahwa ia butuh bantuan Anda tentang proyeknya itu. Bisakah Anda menolongnya? Setelah Anda membayangkannya, mungkin Anda bisa menghargai bahwa ia sedang tertekan dan mungkin ia lupa memberitahu Anda hingga menit-menit terakhir. Mungkin Anda ingat saat ketika Anda melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Tanyakanlah kepada diri sendiri apakah situasinya demikian hebohnya sehingga Anda harus membiarkannya merusak akhir pekan Anda. Apakah ada alasan untuk membiarkannya mengganggu Anda ketika Anda di rumah? Saya bukanlah mengatakan bahwa masalahnya tidak nyata. Mungkin Anda butuh jabatan baru, atau mungkin Anda perlu berkomunikasi dengan lebih baik di dalam jabatan yang sekarang. Tetapi kalau demikian halnya, Anda perlu menangani masalahnya daripada dihantui oleh pikiran negatif yang bercokol di benak Anda, yang membuat Anda terus reaktif dan membuat Anda memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengan Anda dengan cara yang tidak menarik. Lakukanlah ini dengan efektif beberapa kali dan lain kali Anda melihat atasan Anda bisa melihatnya dengan kacamata dan hidung besar dan merasa bedas sementara ia berbicara kepada Anda, sehingga menciptakan umpan balik baru baginya dan cara baru bagi Anda berdua untuk berinteraksi di luar dinamika stimuli atau respon sebelumnya yang Anda berdua ciptakan. Telah saya ubah cara pandang sedikit demi sedikit untuk apa yang dianggap sementara orang sebagai masalah besar. Seringkali dalam situasi rumit, Anda mungkin perlu mengubah cara pandang sedikit demi sedikit dan bertahap sehingga tuntas mencapai kondisi yang Anda inginkan. Dalam pengertian paling luas, mengubah cara pandang bisa digunakan untuk menghapus perasaan-perasaan negatif tentang hampir apapun. Salah satu teknik paling efektif adalah membayangkan diri dalam bioskop. Pandanglah pengalaman yang mengganggu Anda itu sebagai film layar. Pertama, Anda mungkin perlu memutarnya lebih cepat seperti film kartun. Mungkin perlu Anda gunakan musik sirkus untuk mengiringinya. Lalu mungkin Anda perlu memutarnya mundur, menyaksikan tayangannya semakin menggelikan. Cobalah teknik ini dengan sesuatu yang mengganggu Anda. Akan Anda temukan itu segera kehilangan kuasa negatifnya. Teknik yang sama juga efektif dengan fobia, tetapi Anda perlu melakukannya dengan lebih seru. Caranya begini. Fobia itu seringkali berakar pada tingkatan kinestetik yang mendalam. Jadi Anda perlu memberikan jarak lebih besar darinya untuk mengubah cara pandang yang secara efektif. Reaksi-reaksi fobia itu demikian kuatnya sehingga orang bisa bereaksi hanya dengan membayangkan sesuatu. Cara untuk menangani orang seperti itu adalah beberapa kali mendiasosiasikan mereka dari representasi mereka tersebut. Kami menyebutnya disasosiasi ganda. Umpamanya, kalau Anda fobia tentang sesuatu, cobalah latihan ini. Ingat-ingatlah saat ketika Anda betul-betul merasa diberdayakan dan hidup. Kembalilah ke kondisi itu dan rasakanlah perasaan-perasaan yakin yang kuat itu. Sekarang pandanglah diri sebagai terlindung oleh suatu gelembung pelindung yang besar. Setelah Anda dilindungi, pergilah ke bioskop mental kesukaan Anda. Duduklah di kursi yang nyaman dan strategis untuk menonton. Berikutnya, rasakanlah diri melayang ke
keluar tubuh Anda, ke atas, ke ruang proyektor sambil terus merasakan terlindung oleh gelembung tersebut. Lihatlah ke bawah dan lihatlah diri Anda duduk menonton layar yang masih kosong itu. Setelah itu lihatlah di layar tayangan hitam putih diam dari fobia atau pengalaman lain yang dulunya betul-betul mengganggu Anda. Anda sekarang melihat diri sendiri menonton tayangan di layar tersebut. Anda melakukan diasosiasi ganda dari pengalaman tersebut. Dalam kondisi itu, putarlah tayangan hitam putih itu mundur dengan secepat-cepatnya sehingga Anda lihat hal yang selama ini menghantui Anda itu tampak seperti film murahan atau komedi murahan. Perhatikanlah reaksi-reaksi lucu Anda terhadapnya sementara Anda mengamati diri sendiri menontonnya di layar. Marilah kita melangkah lebih jauh lagi, saya mau bagian diri Anda yang betul-betul berakal budi, bagian diri Anda yang ada di ruang proyektor tersebut. Untuk kembali masuk ke dalam tubuh Anda yang sedang duduk menonton itu, lalu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke depan layar. Seharusnya Anda bisa melakukan itu dalam kondisi yang sangat kuat, sangat yakin. Lalu beritahulah diri Anda yang sebelumnya bahwa Anda telah mengamatinya dan telah menemukan 2-3 cara yang dapat membantu mengubah pengalaman tersebut. 2-3 cara pandang baru tentang makna atau isi yang akan membantunya menanganinya dengan cara yang berbeda sekarang maupun di masa yang akan datang. Cara-cara yang bisa ditangani oleh diri Anda yang lebih muda dengan persepsi-persepsi hari ini yang lebih matang. Anda tidak perlu mengalami kepedihan dan ketakutan itu. Anda sudah lebih berakal budi sekarang daripada ketika lebih muda dulu. Dan pengalaman lama itu tinggal sejarah, tidak lebih. Bantulah diri Anda yang lebih muda itu menangani sesuatu yang sebelumnya tidak sanggup ditanganinya. Lalu kembalilah ke tempat duduk dan lihatlah filmnya berubah. Putarlah adegan yang sama dengan kepala Anda, tetapi kali ini perhatikanlah sementara diri Anda yang lebih muda itu menangani situasi yang sama dengan penuh keyakinan. Setelah itu hendaknya Anda berjalan kembali ke layar dan mengucapkan selamat kepada diri yang lebih muda itu, merangkulnya setelah membebaskan diri dari fobia atau trauma atau ketakutan itu. Lalu tariklah kembali diri yang lebih muda itu ke dalam diri Anda, mengetahui bahwa ia sudah lebih berakal budi dari yang sudah-sudah dan menjadi bagian penting dari kehidupan Anda. Lakukanlah ini dengan fobia-fobia lain yang mungkin Anda derita. Lalu lakukanlah hal yang sama bagi orang lain. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 326. Sekian, bye bye.